Bisa dinyalakan. Pakai itu ya biasanya. Sik tekan taman ya, Dek. Sik tekan taman. Kira-kira lanjut lanjut nang kelas apa kuliah di taman nih? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Mohon maaf, Budi ini juga telat tadi ya, agak siang. Ya, baik. Ini kita ketemu lagi bisnis internasional tatap muka ke-6. Ya, nggak terasa ya, sudah 6 ya, dan 6. Terasa apa enggak? Ya terasa, Bu. Terasa ya, banyak tugasnya ya. Oke, saya langsung share screen. Salam. Salam. Oke. Kenapa? Oke, baik. Hari ini di-unmute dulu ya. Sudah ya. Oke.
Hari ini kita bahas tentang kerjasama perdagangan internasional, ya, atau kerjasama eh, antar negara, gitu ya. Nah, di sini nanti yang kita bahas itu adalah tentang misalnya lembaga-lembaga eh, kerjasama yang ada di dunia, gitu ya. Terus motivasinya apa, tujuannya apa, seperti itu, ya. Nah, sebelum kita bahas ini, saya ingin tahu apakah ada pertanyaan tentang tugas-tugas Anda di e-learning. Sudah buka e-learning kan ya? Oke. Buka sudah tapi ngerjain nggak tahu sudah atau belum. Eh, Harusnya sudah, ya. Karena sekali lagi deadline-nya setiap minggu malam, ya. Jadi ketika kuliahnya Senin, saya anggap sudah clear yang apa ini. Nah, kecuali untuk pertemuan 5 kemarin ada tugas tambahan ya, itu untuk semua kelas sih ya, untuk semua kelas. Jadi kan kemarin itu sudah tugas kelompok seperti yang saya minta membuat kelompok itu, ya. Jadi masih eh, deadline-nya masih beberapa hari lagi, ya, masih beberapa hari lagi. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi saya lanjut saja ke, nah, jadi dari pertemuan pertama sampai kemarin di pertemuan kelima, itu kita banyak membahas tentang apa namanya transaksi internasional, perdagangan internasional, gitu ya. Nah, sebetulnya eh, apa saja bentuknya, gitu ya, siapa saja, apa saja lembaganya, gitu ya, yang menaungi berbagai bentuk kerjasama yang ada di dunia, gitu ya. Nah, mulai dari definisinya, jadi kerjasama internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, itu satu negara dengan negara lainnya itu berhubungan dengan bentuk kerjasamanya. Jadi ada kerjasama bilateral, ya, ada multilateral. Nah, kalau bilateral itu berarti satu negara dengan negara tertentu, artinya hanya dua negara. Tapi kalau multilateral berarti banyak negara, gitu ya. Nah, itu prinsipnya. Nah, nanti multilateral itu dibedakan lagi, ya. Jadi ada regional, ada apa namanya, yang global, ya, bahkan global atau internasional gitu. Kalau regional berarti hanya dalam satu kawasan, misalnya ASEAN, itu kan kawasannya ya untuk negara-negara Asia Tenggara, misalnya gitu. Nanti Eropa ada lagi sendiri, satu kawasan di Eropa, ada yang namanya Uni Eropa, seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu contoh sih ya, model-model apa namanya, kalau digambarkan gitu ya, bidang-bidang kerjasamanya itu bisa eh, scholarship, ya. Scholarship itu beasiswa, misalnya pemberian beasiswa dari, kan banyak ya, universitas-universitas di negara-negara maju itu apa namanya, mereka berlomba-lomba untuk menarik mahasiswa dari luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan memberikan beasiswa. Eh, ada beberapa ada universitas-universitas tertentu itu yang beasiswanya itu memang diarahkan misalnya untuk negara-negara di kawasan Asia, atau misalnya diarahkan untuk negara-negara di Afrika. Ada yang misalnya
diarahkan untuk negara-negara yang masih berkembang misalnya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga universitas-universitas besar di dunia itu yang memberikan beasiswa tanpa melihat itu. Artinya siapapun yang kapabel gitu ya di dunia ini boleh mengirimkan aplikasi, boleh melamar. Ya, dengan standar mereka tentunya gitu ya. Jadi yang terkait dengan itu. Nah, kita mungkin nggak Bu, sangat mungkin ya. Apa? Kalau misalnya nanti ada yang pengen lanjut S2 atau dan seterusnya itu atau misalnya pengen ngambil profesi apa, nah itu bisa searching. Ya, sekarang luar biasa informasinya mudah diakses gitu ya. Jadi scholarship itu jadi kalau scrolling sehari-hari kan kita pasti scrolling ya. Lihat-lihat Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya tertarik dengan saya ingin apa namanya? Besok-besok kuliah S2 nek lulus karena sekarang kan sudah semester 7 kan. Nah, jadi sudah punya ancang-ancang semester depan sudah skripsi. Nah, setelah itu lulus dia selesai gitu ya. Nah, setelah selesai saya mau ngapain ini? Gitu ya. Nah, kecuali kalau sekarang sudah punya ya minimal usaha pribadi, nggak tahu itu online shop atau apa, itu lebih enak, bisa langsung diteruskan kan gitu ya, tinggal dikembangkan, bisa lebih fokus karena sudah nggak kuliah. Tapi yang misalnya yang belum punya gambaran, nah terus usaha sendiri juga susah, perlu modal dan sebagainya gitu ya. Nah, nyari apa alternatif? Boleh nyari beasiswa. Jadi kuliah mana wes mau beasiswa banyak ya. Cuman memang harus memenuhi kriteria dari masing-masing pemberi beasiswa. Mereka menentukan standarnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, eh, saya juga salut sekali dengan teman-teman yang bisa sampai lolos keluar gitu ya. Ada teman saya itu dulu itu pernah ngajar di sini ketika belum diterima sebagai dosen di UNER. Itu ngajar di sini, terus kemudian karena diterima di UNER, ya saya tentu saja milih di UNER kan ya. Nah, dari sana itu sudah hampir nggak pernah di dalam negeri, ya dapat beasiswa terus gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa pengen kan ya kita itu. Jadi antara ikut bangga, antara senang, antara salut ya kepengen gitu kan ya. Tapi nggak tahu mungkin fokus kita beda yang dan biasanya rata-rata kalau si pemberi beasiswa itu juga akan melihat profil kita kan ya. Biasanya kalau oh sudah pernah dapat di luar, sudah pernah biasanya akan lebih diprioritaskan sih gitu ya. Nah, kalau untuk first step-nya, langkah pertamanya ini yang kita memang butuh effort gitu ya. Nah, itu yang beasiswa. Ini kerjasama misalnya Indonesia dengan pihak Amerika dan sebagainya itu di bidang militer gitu ya. Tentang alat mesin, ya alat mesin pertanian, alat mesin militer dan karena mungkin dirasa teknologi di dalam negeri di kita itu mungkin belum bisa menjangkau misalnya tentang nuklir dan sebagainya sehingga harus melakukan kerjasama internasional kan gitu ya dengan negara-negara yang bisa apa mensupport itu. Nah, model-model kerjasama lainnya banyak sekali ya di berbagai bidang lah pokoknya gitu ya. Bidang pendidikan iya, ekonomi, malah ekonomi itu yang luar biasa ya tentang ekonomi. Karena sekarang eh, kan merupakan tanggung jawab bersama secara internasional ya tentang kemajuan ekonomi, tentang apa? Yes, perdagangan internasional otomatis gitu ya. Nah, semua diharapkan bertumbuh kan gitu ya, bertumbuh. Sehingga harus menjalin kerjasama. Nah, langsung kita ke beberapa bentuk kerjasama yang menonjol ya di dunia yang penting gitu ya.
Nah, salah satunya adalah General Agreement of Tariff and Trade. Ya, biasa kita sebut GATT. Jadi adalah salah satu bentuk kerjasama multilateral ya. Jadi terdiri dari banyak negara. Itu ya. Nah, GATT itu ditandatangani oleh 23 negara ya, seluruh dunia yang tergabung di situ. Pusatnya di Swiss, Jenewa ya. Nah, perjanjiannya dimulai tanggal 30 Oktober 47 ya, dan berlaku 1 Januari 48. Nah, tujuan dibentuknya GATT itu adalah untuk mempromosikan lingkungan perdagangan internasional yang bebas dan kompetitif. Ya, bebas dan kompetitif. Kita sudah bahas kemarin kompetitif itu yang bagaimana ya, sehingga tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, tentu saja harus menguntungkan semua pihak ya. Jadi menguntungkan semua pihak, terutama para produsen. Jadi ya harapannya semua negara yang tergabung di situ itu bisa menjadi produsen untuk masing-masing produk tertentu yang menjadi keunggulan kompetitif masing-masing. Jadi itu yang diharapkan. Nah, tujuan ini didukung oleh banyak MNC ya, perusahaan multinasional. Jadi dalam hal ini kan negara itu yang melakukan kerjasama gitu ya sebagai payung. Nah, para pelaku-pelaku usaha dalam hal ini perusahaan-perusahaan multinasional itu yang kemudian melaksanakan bentuk kerjasamanya, berbagai kerjasama. Nah, GATT mencapai ini dengan mensponsori negosiasi multilateral untuk mengurangi tarif, kuota, dan hambatan non-tarif. Jadi nanti kita bahas tersendiri. Kemarin sudah saya sampaikan tentang tarif, kuota, dan sebagainya. Itu di kebijakan. Ya, kebijakan perdagangan internasional nanti berbicara tentang tarif. Ya, jadi tarif itu kan ya biaya yang harus dipenuhi, ya tarif untuk ekspor, tarif untuk impor. Kuota juga seperti itu. Kalau kuota itu berarti terkait dengan volume, ya jumlah barang. Jadi kalau tarif itu tentang biayanya, ya kalau kuota itu tentang jenis, jumlah, volume barang. Jadi itu. Nah, lanjut. Nah, peran dari GATT. Ya, jadi prinsip dari GATT itu adalah perlakuan yang sama untuk semua negara ya. Jadi most favored nation, jadi disingkat dengan MFN. Ya, jadi semua negara yang tergabung di GATT itu punya hak dan kewajiban yang sama, ya, punya hak yang sama. Nah, oke, nah anggota GATT otomatis juga menjadi anggota WTO, World Trade Organization, ya, atau Organisasi Perdagangan Dunia, ya. Nah, ada dua pengecualian penting yang terkait dengan prinsip dari perlakuan yang sama untuk semua anggota tadi. Yaitu yang pertama, membantu negara-negara miskin dalam upaya pembangunan ekonomi mereka. GATT diizinkan untuk menurunkan tarif bagi negara-negara berkembang. Jadi itu yang dikecualikan. Ya, nah, tadi kan prinsipnya kan berlaku perlakuan yang sama untuk semua anggota. Tapi ada dua pengecualian bahwa untuk negara-negara berkembang tarifnya bisa diturunkan. Nah, terus kemudian yang kedua ya, komprehensif ya, perjanjian perdagangan yang komprehensif untuk mempromosikan ekonomi integrasi.
Jadi seperti Uni Eropa dan NAFTA, ya. Nah, Uni Eropa dan NAFTA itu juga termasuk di dalam perdagangan internasional yang sifatnya multilateral, ya, dari banyak negara. Oke, kita lanjut. Nah, eh, sekarang tadi tentang GATT, sekarang tentang WTO. Ya, jadi kita juga sudah sering mendengar, ya. Jadi WTO itu World Trade Organization. Jadi kalau mungkin perlu di tuh, eh, ya. Jadi World Trade Organization dibentuk pada 1 Januari 1995. Ya, jadi pusatnya juga di Jenewa, Swiss. Ya. Nah, anggotanya lebih besar, ya, 159 negara, ya, dan 24 negara pengamat. Oke. Kalau tadi hanya 23 negara ya GATT, jadi kalau WTO lebih besar. Nah, tujuan dibentuknya WTO yang pertama adalah mempromosikan arus perdagangan, ya, dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi perdagangan yang tidak diskriminatif. Jadi ya semua berhak juga di sini. Kemudian mengurangi hambatan perdagangan yang tersisa melalui negosiasi multilateral. Oke. Nah, biasanya nanti hambatan perdagangan, khusus tentang hambatan perdagangan itu juga kita bahas tersendiri bersamaan dengan tarif dan kuota karena berkaitan. Ya, itu babnya di situ. Terus kemudian menetapkan prosedur yang tidak memihak untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Jadi eh, namanya beda negara gitu ya, beda budaya, beda ini dan sebagainya, beda prinsip, beda apa. Nah, tentu pasti ada satu dua yang apa namanya mengalami misalnya eh, perbedaan pendapat, ya, konflik. Tetapi, nah ini yang apa namanya menjadi peran WTO adalah mengakomodir gitu ya, mengakomodir semua kepentingan sehingga diharapkan bisa meminimalisir adanya konflik perselisihan antar anggota gitu ya. Nah, WTO itu jelas dirancang untuk membangun dan memperluas keberhasilan GATT. Ya, jadi eh, nah, apa bedanya dengan GATT? Sebentar, saya izin ya. Saya tadi lupa nggak bawa air.
Walaupun sudah hujan, ternyata masih sangat panas ya. Ya, iya. Kan hujan kan ya hari apa Sabtu kalau iya Sabtu malam deres bang. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, nah nah tadi kita berbicara tentang bahwa tujuan dari WTO itu adalah salah satunya adalah untuk mengintegrasikan gitu ya berbagai kepentingan yang terkait dengan perdagangan internasional. Nah, untuk integrasinya di bidang ekonomi ya itu yang pertama ada area perdagangan bebas ya terus kemudian ada serikat kepabeanan ya PABEA jadi eh, kepabeanan itu kan yang berhubungan dengan misalnya pengiriman barang ya kargo distribusi barang keluar atau juga ke dalam ya artinya ke biasanya di pelabuhan sih ya kalau yang terkait dengan kepabeanan ya ya terkait dengan bea cukai itu nanti juga hubungannya dengan tarif. Nah, itu bea cukai itu yang memang kemudian sebagai eksekutornya ya kan artinya yang menjalankan kebijakan tarif. Terus kemudian ada pasar bersama, ada serikat ekonomi, ada serikat politik. Area perdagangan bebas ya kita kita kemarin sudah sempat bahas perdagangan bebas itu yang bagaimana sih gitu ya. Apakah bebas tanpa aturan, bebas tanpa hambatan gitu ya. Nah, enggak juga gitu ya. Tetap ada aturannya, tetap ada rule-nya gitu kan ya. Jadi nah, salah satunya kemarin kalau kita bebas melakukan perdagangan dengan negara manapun misalnya. Nah, tetapi ada pengecualian untuk negara-negara yang misalnya kena embargo, kita dilarang untuk berbisnis, bertransaksi dengan negara-negara tersebut. Masih ingat ya? Nah, itu jadi yang termasuk di dalam perdagangan bebas. Lah, kalau area berarti kan wilayahnya, ya mana saja yang bisa kita masuki untuk melakukan transaksi internasional. Nah, baik. Nah, oke. Berikutnya adalah Uni Eropa. Ya, Uni Eropa itu juga termasuk di dalam sistem perdagangan internasional yang multilateral, ya, terdiri dari banyak negara. Ya, nah, Uni Eropa merupakan blok perdagangan regional paling penting di dunia. Jadi ini tentu saja bloknya orang-orang Eropa ya, namanya Uni Eropa. Ya, jadi yang di luar itu tidak termasuk di sini. Nah, terdiri dari 28 anggota ya. Kemudian terdiri dari 508 juta anggota untuk MNC-nya maksudnya ya. Kalau anggota 28 itu negara ya. Dan menjadikan Uni Eropa pasar dunia yang paling kaya dengan total PDB sebesar 17,6 triliun US dolar atau sekitar 25% dari seluruh ekonomi dunia. Ya. Nah, Uni Eropa itu berdiri karena keinginan penduduk Eropa yang sudah lelah dengan perang. Ya. Jadi untuk mendorong kedamaian dan kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi dan politik. Nah, jadi itu yang melatar belakangi. Nah, sedangkan yang bagan ini adalah semacam apa perkembangan ya, perkembangannya. Jadi yang pertama hanya ada 6 anggota ya di awal untuk Uni Eropa.
Nah, itu kemudian tahun 70 sampai 80-an itu masuk lagi 6 anggota, ya. Nah, tahun 95 ada lagi anggota baru, tahun 2004 seperti itu juga. Jadi ada perkembangan-perkembangan, ya. Nah, sampai data ke tahun 2013 total 28 anggota. Jadi eh, kita dasarnya kan buku ya, bukunya tahun 2010 gitu kan ya. Nah, perkembangan 2013. Nah, eh, ya silakan di apa namanya? Di browse, dicari misalnya kalau 2023 sekarang jumlah anggotanya berapa? Bisa jadi sudah bertambah kan gitu ya. Nah, oke seperti itu. Terus berikutnya, nah pengaturan untuk Uni Eropa. Jadi di situ ada yang namanya Dewan Eropa. Ya, Dewan Eropa itu terdiri dari kepala pemerintahan atau negara dari masing-masing negara yang menjadi anggota. Ya. Nah, terus kemudian ada yang disebut Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Ya. Nah, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan juga kebijakan keamanan. Jadi Dewan Eropa terdiri dari itu tadi, ya. Nah, Dewan Eropa itu ada 28 perwakilan dari seluruh negara, ya. Masing-masing dipilih langsung oleh pemerintah pusat yang ada di Jenewa tadi. Nah, terus kemudian Komisi Eropa. Ya, ada Komisi Eropa, ada Dewan Uni Eropa, ada Parlemen Eropa, gitu ya. Nah, jadi eh, semua ya ini adalah bagian-bagian dari Uni Eropa, ya. Jadi nanti dibaca untuk Komisi Eropa terdiri dari 28 orang dari masing-masing negara, ya. Terus eh, tugasnya sebagai penjaga perjanjian gitu ya. Artinya mereka yang sebagai yang ngawasi ya. Eh, Kira-kira ada nggak yang keluar dari rule gitu ya, yang keluar dari aturan misalnya, ya. Nah, terus kemudian Parlemen Eropa itu terdiri dari 748 perwakilan dari masing-masing negara yang dipilih dalam pemilihan nasional. Jadi eh, itu semua ya. Terus kemudian ada Pengadilan Eropa. Jadi ini kalau untuk yang apa terjadi perselisihan-perselisihan tadi, maka Pengadilan Eropa itu yang berperan. Oke, lanjut saja. Nah, proses legislatif di Uni Eropa, jadi itu adalah aturannya gitu ya, prosedurnya. Jadi komisi mengusulkan, parlemen menasehati, dan dewan memutuskan. Jadi itu mekanismenya. Nah, ketika parlemen memperoleh kekuasaan yang meningkat, maka kompleksitas pengesahan undang-undang meningkat juga ya. Jadi itu prosedurnya aja. Nah, kita fokus ke beberapa negara ininya bentuk perjanjian dan lembaganya saja ya. Nah, perjuangan untuk menciptakan pasar bersama, jadi mulai dari perjanjian, ada white paper, ya ada pasar bersama. Nah, ya, jadi ini, oke. Nah, kalau ini adalah proses sampai kemudian ada yang namanya pasar. Tapi seperti juga ya pasar bersama.
Ya, panas sekali nih. Oke. Saya aja kok gimana ya yang panas ya? Oke, terus nah, pokoknya ini sejarahnya ya. Jadi sejarahnya dari pasar bersama ke Uni Eropa sampai terbentuknya Uni Eropa ya. Dari 91 sampai 2009. Nah, nanti apa namanya? Silakan dipelajari ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ke blok perdagangan regional. Jadi selain Uni Eropa, Eropa itu memiliki blok perdagangan regional. Jadi kalau regional itu satu kawasan saja, ya. Nah, namanya European Free Trade Association. Jadi selain Uni Eropa tadi itu ada European Free Trade Association. Nah, ada beberapa anggotanya, termasuk di situ adalah Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan juga Swiss. Ya. Nah, tujuannya menciptakan pasar bersama, ya. Terus mendorong pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal. Jadi ini juga ada di Eropa, ya. Terus berikutnya, nah setelah di Eropa kita ke daratan Amerika ya. Jadi ada North American Free Trade Agreement ya. Nah, biasa disingkat dengan apa? NAFTA ya, NAFTA. Ya. Nah, NAFTA itu merupakan bentuk integrasi ekonomi regional di kawasan Amerika dan sekitarnya, termasuk di situ Kanada dan juga Meksiko. Ya. Dimulai pada tahun 94 ya. Terus dengan membangun Canadian US Free Trade Agreement. Jadi perjanjian perdagangan bebas untuk wilayah Amerika dan Kanada. Ya. Nah, dari situ meningkatkan peluang investasi ya, terus kemudian mengurangi hambatan perdagangan tentu saja antar negara-negara di benua Amerika ya. Terus kemudian penurunan tarif. Jadi itu tujuan dari NAFTA ya. Terus itu yang di Amerika. Nah, ada lagi selain NAFTA di Amerika ya, ternyata ada beberapa ya kan. Jadi ada yang namanya CBI atau Caribbean Basin Initiative. Jadi ini beberapa bentuk kerjasama atau perjanjian-perjanjian yang terkait dengan banyak lebih ke ekonomi politik ya. Terus ada Andean Community, ada Mercosur Accord, ya, ada Dominican Republic Free Trade Agreement, ya, Republik Dominika, ya. Nah, jadi di situ sudah ada semua. Karibian itu dibentuk tahun 83 untuk Amerika Tengah dan Karibia. Ya. Nah, terus oke, Andean Community itu 69 ya. Anggotanya antara lain Bolivia, Chili, ya, Kolombia, Ekuador dan juga Peru. Ini kan Amerika Latin ya, negara-negara Amerika Latin. Terus Mercosur itu tahun 91 ya, anggotanya Brazil, Argentina, Paraguay dan Uruguay. Oke. Nah, terus Republik Dominika itu terdiri dari Amerika Serikat, Amerika Tengah, ya, termasuk di situ Costa Rica, El Salvador, ya, Guatemala, Honduras, dan Republik Dominika. Tahunnya 2004.
Oke. Nah, setelah benua Eropa sudah, Amerika sudah. Nah, yang berikutnya adalah kawasan Asia Pasifik. Ya. Nah, Asia Pasifik ada yang pertama Australia New Zealand Agreement. Ya. Jadi di situ memperkuat kerjasama untuk bidang investasi, pemasaran, transportasi, dan juga wisata. Ya. Terus, nah ASEAN termasuk di dalam perdagangan di kawasan Asia Pasifik ya. Ada ASEAN. Nah ASEAN itu dibentuk tahun 67, ya kan? Kemudian berikutnya ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ya. eh, Tujuannya adalah mengurangi kontrol pemerintah dan respon terhadap pertumbuhan blok perdagangan lain. Jadi apa namanya, supaya pemerintah tidak terlalu intervensi gitu ya. Jadi itu dibentuknya AFTA tujuannya itu. Kemudian yang termasuk di dalam pengaturan perdagangan di kawasan Asia Pasifik itu adalah APEC. Jadi jangan salah, ada APEC, ada OPEC ya. Kalau OPEC khusus yang negara-negara Timur Tengah untuk perminyakan, ya kan? OPEC itu, ya. Nah, kalau APEC itu beda lagi, Asia Pacific Economic Corporation. Ya, jadi terdiri dari 21 negara di Asia Pasifik. Ya, dibentuk tahun 89. Ya. Nah, rata-rata tujuannya ya sama ya, untuk mencapai perdagangan bebas, untuk mengurangi hambatan perdagangan bebas. Ya. Oke, itu yang di kawasan Asia Pasifik. Terus berikutnya, nah, oke, untuk yang di Afrika, ya ada yang namanya African Initiative atau Inisiatif Afrika. Jadi di Afrika itu juga mereka membentuk blok sendiri untuk perjanjian perdagangan. Ya, jadi yang termasuk di situ adalah apa namanya, Southern African Development Community, Economic Monetary Community of Central Africa, dan Economic Community of West African States. Jadi beberapa itu apa namanya, lembaganya, ya. Nah, tetapi sayangnya ini kurang berhasil karena fasilitas transportasi tidak memadai. Jadi ya kita tahu sendiri kan ya kondisi di Afrika seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang kemudian apa namanya, agak menghambat ya. Jadi memang dibandingkan dengan negara kita relatif masih ya sangat ini kan ya, masih sangat ketinggalan sepertinya kan Afrika ya dari sisi itu. Nah, oke itu. Nah, terakhir sudah ya. Cepat ya. Oke. Nah, jadi ini secara garis besar beberapa organisasi-organisasi perdagangan dunia ya, termasuk di situ yang kita bahas tadi adalah anggotanya siapa saja, kemudian sejak tahun berapa misalnya yang penting itu, terus kemudian motifnya atau tujuannya apa. Ya. Nah, silakan lagi saya selalu menyampaikan, silakan mencari sumber-sumber yang lain ya untuk belajar. Nah, eh, karena seperti yang sering saya sampaikan, sumber belajar tidak hanya apa yang saya sampaikan melalui PPT saya. Jadi silakan mencari apa namanya, mengeksplor sumber-sumber belajar yang lain. Bisa dari jurnal, bisa dari buku-buku yang ada gitu ya. Nah, silakan. Atau juga apa namanya, googling. Ya, kalau googling atau browsing, silakan mencari sumber yang jelas ya, jangan jangan yang asal gitu ya. Oke, barangkali ada yang didiskusikan dari sini.
Oke, beberapa nanti silakan dibaca sendiri ya. Nanti materinya sekaligus saja. Mau saya ini kan di e-learning untuk masing-masing tatap muka ya. Karena kemarin kita hanya lewat video-video saja, jadi kalian tidak bisa mungkin harus muter bolak-balik videonya kan. Nah, itu jadi nanti materinya lewat itu aja. Oke, sambil menunggu barangkali ada yang bertanya atau didiskusikan, saya stop share. Seperti biasanya silakan on cam. Sinta, Andin, Mai, Dianovita. Ini all companion. Oke, satu, dua, tiga. Ya, oke. Jangan leave Zoom dulu ya, saya absen dulu. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Bisnis internasional, kelas pemasaran. Oke, ini tatap muka ke-6 ya. Sabar, sabar. Oke.
Oke, Afrianti Yuliana. Oke, Ahmad Itikaf. Oke, Andin Putri. Berlian Datu sama. Dea Novita. Saya, Bu. Oke, ada di Zoom. Dita Puspita. Ya. Febrianti Dwi Anissa. Vita Paramita. Hoirotunisa. Lutfia Nurul. Mei Hemalia Putri. Milanita Dwi. Muhammad Fikri Darmawan. Muhammad Firdi Ibrahim. Ada Bu. WA saya tadi siapa ya? Ada Bu di sini. Ada. Oh, ada. Muhammad Iwan Prastyo. Ini yang Oh, ya, ya, ya. Oke, oke. Muhammad Nadif. Nadif ada nggak? Di Zoom ada nggak? Halo, jawab Dewe yo. Nek ada di Zoom ya. Nggak ada, oke. Ya. Nerisa Dwi. Nerisa. Putri Ayu Lestari. Putri Nuranita. Kan juga. Sertifikatnya tak lebokno, tak go. Reno. Emang program Reno. Kalian hati-hati ya. Ya Allah, kok banyak yang kecelakaan. Karena gini loh. Ya non saya sepeda motor itu ya. Kalau kesenggol dikit kan ya wis jatuh kan gitu kan. Bedanya dengan roda 4 kan gitu. Jadi harus lebih hati-hati emang ya. Kalau ini apalagi kalau kecepatan tinggi itu relatif gampang. Kesenggol titik udah pasti langsung ini ya kan. Bahaya. Rizka Oktaviana. Oke. Maksud saya bukan berarti kalian harus naik roda 4, bukan. Artinya kehati-hatiannya itu harus iya ditambah, ditingkatkan gitu loh. Logikanya kan ngono. Jadi Rohayati, oke, Septariana ada, oke, Sinta Muji, Cindy Koirunisa, Nang BRI gini sih. Wardatunisa, Arun Rahmawati, Terus nang Krul tadi izin, tapi kayaknya ada di Zoom juga. Oke. Ya baik. Hari ini saya kira cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barang